Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonti Sapira dan rekan saya Sapna Laili dari kelompok 5 akan menjelaskan pendirian bentuk hukum kepemilikan dan jenis bank. Pendirian bank sesuai dengan ketentuan mengenai izin pendirian bank, maka setiap orang atau badan hukum yang berkeinginan untuk mendirikan bank wajiblah mengambil dasar hukum dan ketentuan yang ada dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, baik ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi antara lain, ayat 1, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam pasal 16 ayat 2 selanjutnya yang berbunyi, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang 1. Susunan organisasi dan kepengurusan, 2. Permodalan, 3. Kepemilikan, 4. Keahlian di bidang perbankan, dan 5. Kelayakan rencana kerja. Sedangkan dalam pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana halnya ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, maka berhubungan dengan ketentuan pasal 16 ayat 3 dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah 1. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduit yang lain. 2. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. 3. Modal di sektor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. 4. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. 5. Kelayakan rencana kerja. 6. Batas waktu pemberian izin pendirian bank. Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pendirian bank adalah menentukan jenis bank yang akan didirikan. Apakah bank umum atau bank berkreditan rakyat? Dari kedua jenis bank terdapat beberapa perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah bank. Saya Sapna Laili akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya Julianti. Selanjutnya ada bentuk hukum kepemilikan bank. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu bentuk hukum dari bank umum adalah perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas. Sedangkan bentuk hukum dari bank perkreditan rakyat yaitu ada perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat, merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat, dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Yang kedua ada kantor cabang penuh, merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Kemudian yang ketiga ada kantor cabang pembantu, merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Yang terakhir ada kantor kas, merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.